Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerakan Wakaf Indonesia. Jika berbicara tentang entrepreneur muda, sudah cukup banyak jumlahnya di Indonesia. Namun bagaimana jika kita mengkombinasikan antara wakaf dan entrepreneur menjadi wakafpreneur? Salah satu hal yang menarik untuk kita bahas. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Tubagus Wijaya atau yang akrab disapa dengan Kang TW. Beliau adalah founder dari Parfum Gue dan President of Indonesia Wakafpreneur Association. Langsung saja kita akan bergabung bersama Kang TW. Let's talk about wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bergabung bersama kita Kang TW. Ini salah satu bahasan yang menarik nih, karena kalau tentang entrepreneur atau sociopreneur mungkin di kalangan masyarakat umum sudah beberapa kali didengar. Tapi kalau tentang wakafpreneur ini, menurut saya ini adalah salah satu pionir nih, salah satu hal yang pertama yang jarang sekali didengar di masyarakat, khususnya di Indonesia nih. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan wakafpreneur begitu, Kang TW? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari zaman Rasulullah juga semua sahabat itu wakafpreneur ya. Cuman istilahnya aja mungkin memang baru diadakan di era sekarang gitu ya, istilah wakafpreneur. Nah, wakafpreneur itu sendiri adalah sebetulnya sebuah aktivasi kewirausahaan gitu ya, aktivasi entrepreneur dimasukkan ke dalam lingkungan atau ekosistem wakif, kemudian ada nazir, ada mudori, dan ada mokupalai. Jadi sebenarnya itu aktivasi saja yang tadinya entrepreneur yang di luar ekosistem wakaf menjadi masuk ke dalam ekosistem wakaf yang di dalamnya bisa menjadi sebagai wakif, sebagai nazir, sebagai mudorib atau sebagai mauquf alaih gitu. Begitu kurang lebih. Nah, sederhananya puncaknya sebenarnya keteladanannya adalah seorang pengusaha yang berwakaf. Itu disebut wakafpreneur. Itu keteladanan. Jadi secara singkat itu seorang pengusaha yang berwakaf begitu ya. Nah, sebelumnya nih, pada awalnya Kang TW, apa sih yang membuat Kang TW itu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wakafpreneur? Apa nih titik baliknya ketika waktu itu untuk saya harus menjadi seorang wakafpreneur? Sebetulnya secara duniawi gitu ya, saya sama kayak teman-teman saya di startup lain gitu ya, ingin seri A, seri B pendanaan gitu ya, seri C gitu. Apalagi kondisi tahun 2015 itu salah satu perusahaan saya itu lagi puncak-puncaknya. Jadi lagi naik-naiknya, omset lagi tinggi-tingginya gitu. Dan tawaran masuk dari venture capital tuh dari sana sini dan angkanya ratusan miliar gitu. Namun karena saya dulu anak band hijrahnya jadi pengusaha gitu ya, yang lagi belajar hijrah gimana sih gitu ya. Saya ketemu para guru gitu kan yang ngebimbing saya hijrah, terus ada visi misi lah yang saya jaga gitu. Ada visi misi yang saya jaga di jalan hijrah saya yang takdirnya memang jadi pengusaha hijrahnya gitu. Dan salah satunya yang dikenal ya saya pengusaha parfum. Parfum itu produk sunnah lagi kan gitu. Jadi ada satu visi misi yang saya jaga yang akhirnya visi misi inilah yang membawa saya bermuara ke wakaf. Jadi karena visi misinya pun koneksinya kepada Allah gitu. Jadi ya ini bukan saya yang ingin, bukan saya yang mengada-ngadakan atau menjadikan, ini kayak flow aja gitu. Ini udah suratan saya masuk ke bermuara wakaf dan semudah ini gitu, yang saya sangat merasa beruntung gitu ya, di usia semuda ini saya bisa masuk ke dalam lautan wakaf yang ya secara fakta gitu di sana kebanyakan kolonial gitu ya dibanding milenialnya gitu. Nah ini makanya saya punya PR, diamanahi sama para orang tua gitu, bagaimana bisa menduplikasi hal ini ke milenial gitu. Karena sebetulnya dulu para sahabat juga dari muda-muda sebenarnya jadi wakafpreneur gitu. Jangan nunggu dulu pensiun baru berwakaf gitu. Iya. Setelah akhirnya menggeluti atau terjun langsung sebagai wakafpreneur nih, manfaat utama yang paling besar dirasakan, apa perbedaannya tuh sebelum dan sesudah akhirnya terjun menjadi wakafpreneur? Bagi Kang TW itu apa? Yang pertama, yang sangat paling menjadi pembeda yang saya rasain adalah ketenangan. Jadi itu yang nggak saya dapat atau susah dapat dari dulu sebelum berwakafpreneur gitu. Itu ini sekarang tenang, keadaan apapun jadi tenang. Mau lapang, mau sempit, mau senang, mau sedih,
mau susah mau mudah itu keadaan kita tenang, itu yang luar biasa. Karena dengan tenang berarti ini mudah-mudahan jadi indikator dijagain Allah terus gitu ya, ditolong Allah terus gitu. Nah, tapi sukanya yang lain adalah, bedanya yang lain adalah ketika sebelum wakafpreneur sama wakafpreneur, ketika jadi wakafpreneur itu kayak kalau saya lagi melenceng gitu ya, lagi niatnya nggak lurus, itu langsung cashback gitu, langsung ada peringatan gitu dari Allah. Terus kalau saya lagi lurus, lagi manteng gitu ya, itu langsung juga ada rewardnya gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Nah ini nih keren nih gitu ya. Kalau dulu kan mungkin dikasih seneng terus tahunya kan bisa jadi itu sebuah karunia atau malah ujian gitu ya, malah jadi istiroj misalnya. Tapi kalau sekarang kayak cashbacknya cepet. Kalau saya lagi nggak lurus, langsung ada peringatan. Begitu saya lurus, ada bonus, ada reward. Jadi cepet banget, itu yang bikin keren lah. Kalau sudah mendapatkan hal yang disukai di wakafpreneur nih, ketenangan batin, lalu langsung ada reward dari Allah terkait kalau misalnya sedang dalam keadaan baik-baik saja, nanti kalau mulai melenceng langsung ada peringatan. Tapi pasti menjadi seorang wakafpreneur pasti ada dukanya. Nah, duka yang dirasakan, kalau duka mungkin bukan duka ya, tapi pasti ada hal yang susah gitu kan dari Kang Tewe. Nah, apa duka seorang wakafpreneur menurut Kang Tewe? Kalau dukanya apa ya, mungkin ke beberapa kawan saya sih yang belum sevisi misi, saya kehilangan lingkungan teman gitu, sahabat yang mungkin belum sefrekuensi, belum mengenal wakaf. Istilahnya ya orang-orang inti yang pernah berjuang sama saya di bisnis itu memilih jalan lain gitu. Jadi tidak bersama lagi saya. Jadi terbagi ya, kayak gimana ya? Itu sedih sih buat saya ya, karena dulu ngerintis bareng-bareng gitu kan, terus sekarang harus berbeda jalan gitu. Tapi saya selalu mendoakan, khususnya buat saya pribadi juga gitu ya, biar tetap istiqomah, dan kawan-kawan yang belum bisa ada takdir masuk ke lautan wakaf bisa berjuang nanti bareng-bareng, ketemu gitu titik temunya. Itu sih yang duka paling ini, karena begitu wakaf langsung dikasih penampakan gitu, fenomena gitu, takdir yang begitu langsung gitu. Padahal orang-orang terdekat saya. Baik, terakhir Kang Tewe, apa harapan Kang Tewe untuk perwakafan di Indonesia, khususnya sebagai seorang wakafpreneur? Harapannya wakaf bisa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang memang itu valid gitu ya, satu usaha atau usaha untuk berwakaf gitu ya, untuk industri wakaf lah kalau saya bahasa kerennya gitu ya, untuk jadi tulang punggung ekonomi Indonesia gitu. Untuk Indonesia ya, saya berbicaranya itu jadi tulang punggung. Karena kenapa tulang punggung? Karena sistem finansial terbaik di alam semesta setelah saya pelajarin itu menurut saya adalah wakaf sistem. Itu kayak saya pribadi, saya bisa mengalahkan diri saya sendiri gitu ya, karena wakaf. Dulu egonya tinggi, saya sombong, terus merasa owners gitu ya, nah merasa memilikinya tinggi gitu, akunya lebih besar dibanding kitanya. Kalau kita kan kolaborasi, nah kalau aku ini akunya. Nah apalagi setelah berwakaf, Allahnya yang lebih dominan, dan jadi kita jadi kolaborasi, jadi kita hanya mengelola aja gitu, bukan memiliki. Itu sih jadi penting banget wakaf, karena ini puncaknya, tulang punggung harta ya, pengelolaan harta. Luar biasa pembahasan hari ini. Singkat, menarik, tapi sangat memotivasi untuk semuanya ya, khususnya mungkin milenial begitu. Terima kasih atas waktunya dari Kang Tewe. Semoga kita selalu bisa bersambung silaturahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Kang Tewe. Menarik bukan pembahasan tentang wakafpreneur kali ini? Hal baru yang kita peroleh lagi dalam episode kali ini. Ternyata wakaf juga bisa masuk ke dalam lingkungan entrepreneur. Terus saksikan Wakaf Daily di YouTube channel Gerakan Wakaf Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.